Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena udah lama nggak upload video baru dan kebetulan hari ini baru bisa ada kesempatan ya. Uh, Mudah-mudahan video yang saya buat kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya bakal ngebahas tentang pengalaman saya berobat ke dokter, berobat tradisional dan berobat herbal ya. Jadi mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya ceritakan sedikit beberapa pengalaman saya berobat ya. Jadi yang pertama itu saya kan berobat langsung ke spesialis penyakit dalam ya, karena pengen cepat sembuh gitu ya, jadi pengennya langsung ke spesialis. Nah seperti yang sering saya ceritakan, saya itu nggak ada gejala sakit perut. Jadi ketika diperiksa dokter itu diagnosanya nggak langsung ke asam lambung. Jadi diagnosa awal saya itu adalah vertigo ya. Ini tahun 2016 ya. Ini waktu awal-awal kena ya, belum anxiety. Tahun 2016 itu diagnosanya vertigo. Nah, jadi sering saya bilang ya, kalau teman-teman udah didiagnosa asam lambung, GERD ya, udah periksa dan memang dinyatakan asam lambung dan GERD, itu sebenarnya bersyukur ya, teman-teman. Jadi nggak harus berpikir lagi teman-teman sakit apa ini apa ya, karena itu emang sudah jelas ya. Kalau saya, kenapa saya sampai anxiety ya, karena saya selalu berpikir tuh sakit saya itu apa ya, karena setiap hari sensasinya berubah, sensasinya nambah-nambah, sensasinya kesana kesini ya, gejalanya macam-macam. Makanya selalu berpikir ini penyakit apa ya, berpikir penyakit yang aneh-aneh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman udah tahu dan sudah diberitahu dokter teman-teman itu asam lambung dan GERD, itu cukup melakukan pola hidup sehat, jalankan 3P udah. Kemudian berpikir positif ya, itu aja sih sebenarnya intinya ya. Itu sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Silahkan buat teman-teman yang belum nonton, tonton lagi video saya sebelumnya. Nah kemudian ini beberapa kali saya EKG ini udah hilang ya, karena udah tahun 2016 ya, jadi udah nggak kelihatan lagi uh, apa uh, hasil detak jantungnya ya. Jadi pernah juga didiagnosa jantung, karena memang orang asam lambung itu kan jantungnya selalu berdebar ya. Kemudian saya disuruh ronsen ya, ini ronsen. Nah hasilnya itu ternyata semuanya normal ya. Jadi kemudian ya, ini kan ada tulang punggung saya ya, kayak bengkok gitu ya. Nah jadi saya sempat panik, apa karena tulang punggung ini yang bengkok ya, saya jadi sakit yang aneh-aneh gejalanya itu ya. Sempat stres juga mikirin ini, apa saya harus operasi tulang punggung yang bengkok ini ya. Jadi ternyata nggak ada hubungannya, ini sebenarnya wajar tulang punggung yang bengkok ya. Jadi waktu saya diperiksa di ronsen, jadi saya juga sempet takut ya, karena orang yang kerja di situ juga sedikit panik, katanya gini, kok tulang punggungnya bengkok gitu, seakan-akan menakut-nakuti gitu ya. Jadi saya sampai pikirannya ke sini, jadi cemas ya, malah nambah-nambah anxiety ya. Jadi itu. Kemudian juga pernah ini saya periksa darah. Nah, ini hasil pemeriksaan gula, kolesterol ya, periksa urin segala macam, hasilnya juga normal ya. Kemudian pernah juga periksa hipertiroid ya, yang katanya ada sakit kelebihan kelenjar tiroid, apalah nggak ngerti ya diagnosanya nih. Dan hasilnya juga normal. Jadi yang ke dokter semuanya normal ya. Jadi tetap walaupun normal, saya sakit-sakit terus ya teman-teman, makanya itu sampai anxiety. Nah ini sebagai pelajaran ya buat teman-teman, saya kasih tahu berulang-ulang ya, kalau udah memang GERD, udah asam lambung ya, udah berpikir positif aja ya, jalanin hidup sehat, jangan kebanyakan mikir. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian juga pernah berobat ke
herbal kayak ruqyah gitu ya. Jadi di pengobatan herbal itu kita disuruh checklist-checklistin ya, karena orang asam lambung dan GERD itu gejalanya mirip kena kesambet gitu ya, kayak kesambet gitu. Jadi takutnya saya kena gangguan jin gitu ya kata orang-orang. Jadi saya coba juga periksa ya. Dan ini hasil pemeriksaannya. Jadi waktu itu juga ada alat ya kayak besi gitu disuruh kita megang, jadi keluar semua di bagian badan. Dan saya alhamdulillah saya ke tempat yang memang terpercaya. Jadi kadang-kala ya teman-teman, kalau kita ke tempat ruqyah atau pengobatan tradisional yang semacam itu ya, kita pasti dibilang padahal nggak gangguan jin, dibilang gangguan jin, padahal nggak ada yang berhubungan ke sana ya. Tapi kalau ini memang dilihat, betul-betul dilihat kita itu kena gangguan jin atau enggak dari ciri-ciri, dan ternyata memang katanya saya nggak ada gangguan jin ya, memang itu pengaruh penyakit yang dialami ya. Dan katanya dengan ruqyah pun ruqyah itu tidak sekedar untuk menghilangkan gangguan jin ya, menyembuhkan kita dari gangguan jin, tapi juga bisa misalnya kita punya penyakit, kita di ruqyah bisa sembuh katanya gitu. Tapi saya nggak sampai di ruqyah ya teman-teman. Jadi pas kesini ya, waktu itu antri ya teman-teman, saking banyaknya orang, terus saya dalam keadaan sakit, terus sebenarnya udah nggak sanggup ya nunggu lama gitu. Jadi pas sampai giliran saya itu kebetulan langsung azan zuhur ya, waktu itu dari pagi ya, prakteknya dari pagi, rame banget ya teman-teman di tempat saya itu. Nah jadi pas azan zuhur, jadi ustadznya berhenti dulu, nggak mau ngelanjutin dulu karena mau sholat. Nah pas itu saya kembali keluar, kemudian berbincang-bincang sama sesama pasien ya, yang kebetulan dia nemenin anaknya juga. Katanya kalau di situ kan ada ruqyah, ada bekam juga ya, katanya kita bisa kok meruqyah diri kita sendiri, baca-baca Al-Quran sendiri bisa, tanpa harus diruqyah oleh orang lain gitu. Jadi saya pikir-pikir betul juga ya kata ibu itu. Jadi langsung setelah itu saya kabur saya nggak ngelanjutin ruqyahnya ya. Jadi saya pergi aja, keluar gitu aja ya teman-teman. Nah kemudian saya juga pernah berobat ke pengobatan tradisional kayak tabib gitu ya. Nah ini beberapa yang kayak gini aja ya, tulisan-tulisan, dikasih resep ya. Ini tahun berapa ya? Tahun 2018 nih, tahun 2018 ya. Ini berapa kali ya? Jadi sekali berobat ke sana itu 100.000. Kemudian dikasih obat 1 botol kayak ramuan yang isinya temulawak gitu ya, rasanya seperti itu, temulawak, kunyit, campuran itu. Nah waktu berobat ke sini saya memang udah tahu kalau saya kena asam lambung, jadi memang pengen berobat aja. Ini udah berapa kali ya, sekali pertemuan itu 100.000 ya teman-teman. Jadi saya hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. Jadi 8 kali. Gimana hasilnya? Nah hasilnya itu saya jadi kurus, karena memang banyak dilarang makanannya ya, nggak boleh makan ini itu. Nih ada syarat-syaratnya ya, minum 8 gelas ya, yang boleh apa gitu, beberapa makanan yang dianjurkan, buah pir, buah apel, Fuji ya. Nah ini sih sejak dari sini saya kan udah mulai kesini, ini sebenarnya udah hampir-hampir sembuh juga sih, tapi belum bisa jalan keluar rumah gitu juga, masih ditemenin gitu ya teman-teman. Jadi setelah kesini memang ada sedikit perubahan, tapi tidak sembuh juga ya. Jadi sembuhnya itu memang karena izin dari Allah ya. Kemudian memang pikiran sendiri yang bikin sembuh. Jadi saya udah berani keluarin memberanikan diri aja keluar rumah terus-terusan gitu, walaupun apapun yang terjadi. Jadi misalnya saya pusing, kemudian balik lagi ke rumah, besok coba lagi kayak gitu sampai badannya terbiasa ya. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, mudah-mudahan pengalaman saya ini ya
Ini sebagai bukti ya teman-teman, kalau saya juga pernah berada di posisi teman-teman dulu ya. Ini surat ya, sampai dulu nggak ada duit tuh saya urus surat rujukan pakai BPJS gitu ke puskesmas ya. Ini pertanda kalau teman-teman nggak sendiri. Saya pun dulu juga seperti itu ya, dari sebanyak ini semuanya dari rumah sakit. Nah, saya pun juga pernah di posisi teman-teman semua ya. Jadi tetap semangat untuk sembuh, jangan menyerah ya. Dan kalau teman-teman belum nonton video saya sebelumnya gimana tips sembuh dan segala macam, bisa ditonton lagi di video-video saya yang sebelumnya, itu sudah saya jelaskan semuanya ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.